Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini, di perkuliahan perubahan sosial, kita akan bersama-sama membahas dan berdiskusi terkait dengan topik pembangunan berkelanjutan. Adapun perkuliahan pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan utama. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dari perkembangan teorinya, definisinya, hingga yang menjadi pokok dalam pembicaraan perkuliahan pagi ini. Kemudian yang kedua adalah Sustainable Rural Development dan Institutional Sustainability, bagaimana keterkaitan antara kedua konsep ini dan penerapannya dalam perubahan sosial yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan yang terakhir adalah kita akan berbicara dan berdiskusi terkait dengan pergeseran paradigma pembangunan. Baiklah rekan-rekan sekalian, mari kita mulai perkuliahan pada topik ini. Pertama dengan pembahasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan bagaimana teori-teori yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangan teori-teori pembangunan, terdapat 3 kategori. Yang pertama adalah teori-teori pembangunan praklasikal, kita menyebutnya. Kemudian teori-teori pembangunan klasikal dan teori-teori pembangunan kontemporer. Adapun pembahasan teori-teori pada ketiga kategori ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Teori-teori pembangunan praklasikal yang pertama adalah Classical Religionism atau Lutherian yang menyebutkan bahwa nasib telah tersurat. Meski demikian, manusia harus bekerja keras untuk mengubah keadaan. Adapun yang kedua adalah Calvinisme yang menyebutkan nasib dan perubahan sangat ditentukan oleh upaya diri seseorang atau self-discipline, sehingga ekonomi klasikal sebagai piranti utama untuk memicu perubahan nasib suatu masyarakat. Pada dua teori ini punya kesamaan begini. Teori ini lahir pada masa di mana doktrin agama atau gereja itu cukup tinggi, sehingga dua teori ini lahir sebagai bentuk dari anggapan bahwa hal yang terjadi pada diri manusia sudah ditakdirkan. Sehingga dua teori ini muncul untuk memberikan penjelasan bahwa nasib seseorang akan bisa berubah sesuai dengan upaya yang dilakukannya. Nah, kemudian setelah teori Classical Religionism, Lutherian, dan Calvinisme, muncul teori pembangunan praklasikal berikutnya adalah merkantilisme. Merkantilisme adalah di mana negara harus melakukan ekspansi ke daerah kaya sumber daya, lalu mengeksploitasinya demi perubahan kesejahteraan ekonomi negara yang bersangkutan. Jadi, teori pembangunan yang menganggap bahwa apabila negara ingin meningkatkan taraf hidupnya atau meningkatkan ekonominya, maka hal yang dilakukan adalah harus mengeksploitasi negara lain atau daerah lain. Sedikit berbeda dengan kolonialisme. Kolonialisme menyebutkan bahwa negara perlu memiliki koloni yang menyediakan bahan mentah demi kesejahteraan mother country atau negara penjajah. Jadi kalau merkantilisme, di mana negara mengembangkan atau negara melakukan pembangunan dengan eksploitasi negara lain atau daerah lain untuk perubahan kesejahteraan. Kalau kolonialisme, mother country atau negara penjajah membangun hubungan dengan negara-negara lain atau koloninya, namun sebenarnya keberpihakannya untuk kesejahteraan mother country-nya. Misalnya gini, kalau merkantilisme sumber daya dieksploitasi dan dimiliki oleh negara penjajah, sedangkan kalau kolonialisme sumber daya tetap dimiliki oleh negara yang bersangkutan, namun
negara yang bersangkutan harus melakukan perdagangan dan harus mengikuti prosedur-prosedur dan himbauan dari mother country. Jadi perbedaan antara merkantilisme dan kolonialisme terletak pada hal itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada teori-teori pembangunan klasikal, di mana saya rasa ini mungkin sudah lebih familiar di antara rekan-rekan sekalian, apalagi 3 di antaranya sudah pernah kita bahas pada perkuliahan perubahan sosial sebelumnya. Baik, yang pertama adalah teori pembangunan kapitalisme yang menyebutkan bahwa ekonomi berbasiskan pada kebebasan pasar dan kompetisi bebas atau persaingan sempurna sebagai mekanisme mencapai perubahan kesejahteraan individual. Jadi pada konteks ini bahwa kebebasan pasar menjadi landasan utama agar tercapai perubahan kesejahteraan individual, gitu ya. Jadi kesejahteraan individual yang menjadi fokus di sini. Kemudian berikutnya adalah modernisasi, di mana perubahan yang bersifat evolusioner dengan memperkenalkan ide-ide baru, seperti inovasi teknologi dan organisasi sosial. Jadi, dia perubahan yang bertahap, memiliki tahapan ya, bersifat evolusioner, dengan cara memperkenalkan suatu hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak ada pada daerah tersebut. Itu contohnya, salah satu contohnya. Kemudian berikutnya adalah teori dependensi dan ketimpangan struktural, di mana teori ini menegaskan bahwa keterbelakangan sebagai akibat eksploitasi sepihak, sementara pihak lain mendapatkan keuntungan berlebih. Jadi teori pembangunan ini menganggap bahwa keterbelakangan suatu negara terkait dengan ekonominya bukan karena ketidakmampuan individu dalam mengusahakan kesejahteraannya, tapi justru karena ada eksploitasi sepihak dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Jadi sedikit berbeda. Kalau kita melihat bagaimana teori-teori pembangunan praklasikal itu bicara bahwa jika seseorang ingin meningkatkan perekonomiannya, maka dia harus melakukan sesuatu dari self-discipline, kemudian sampai menjajah atau membangun koloni. Tapi pada konteks dependensi dan ketimpangan struktural, masalahnya bukan hanya di situ, tapi karena adanya eksploitasi tadi. Ya, kalau mungkin sudah lebih dalam dibahas pada teori sebelumnya, bagaimana misalnya eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang atau negara sedang berkembang yang mengakibatkan uh, negara sedang berkembang tidak akan mampu untuk menjadi negara maju selama proses eksploitasi itu masih berjalan. Kemudian yang keempat adalah teori sistem dunia, yaitu perkembangan suatu bangsa sebagai bagian integral perkembangan dari kapitalisme global itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk pada teori-teori pembangunan kontemporer. Yang pertama kita bicara terkait dengan sustainable development, ya, ecologism, di mana pembangunan dan perubahan sosial ekonomi ke arah kemajuan dengan memperdulikan keberlanjutan daya dukung lingkungan setiap generasi. Jadi pada teori-teori pembangunan kontemporer, khususnya sustainable development, dia bicara bukan saja hanya peningkatan perekonomian atau peningkatan taraf hidup ya, bukan bicara hanya pembangunan saja, development saja, tapi pembangunan yang tetap menuju ke arah kemajuan, tetapi harus juga memperdulikan keberlanjutan daya dukung lingkungan setiap generasi. Istilahnya, saat kita melakukan pembangunan, maka kita tidak hanya berpikir untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang, anak cucu kita. Nah, itu adalah sustainable development. Berikutnya ada community empowerment, ya, dia popular development, di mana pembangunan masyarakat yang memperhatikan dimensi keadilan, kedaulatan warga, kemanusiaan, dan menggunakan prinsip demokratisme. Jadi yang disebut dengan pembangunan itu lebih kepada community empowerment, ya, pemberdayaan yang memberikan keadilan, kedaulatan warga, membangun masyarakat itu dia pada dimensi-dimensi ini gitu dengan menggunakan prinsip demokratisme. Ada lagi civil society focused development,
di mana pembangunan harus mampu menciptakan perubahan sosial pada tataran sistem kemasyarakatan, entitas sosial lokal, di mana warga masyarakat mampu menghargai hak-hak dan kewajiban di ranah pribadi maupun ranah publik. Jadi dia lebih holistik ya, di mana masyarakat itu sudah mampu pembangunan itu menciptakan perubahan sosial di mana warga itu dia sudah berdaya sehingga dia mampu juga untuk menghargai hak-hak dan kewajiban dia di ranah pribadi maupun ranah publik. Nah, berikut adalah teori-teori pembangunan kontemporer. Tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dari teori pembangunan praklasikal ya. Ada Lutherian, Calvinisme, merkantilisme, hingga kolonialisme. Kemudian berikutnya maju kepada teori-teori pembangunan klasikal, ada kapitalisme, modernisasi, sistem dunia, dan dependensi. Sebelumnya dia bicara bagaimana pembangunan ekonomi ya, pembangunan salah satunya adalah pembangunan sosial ekonomi. Namun pada masuk ke era teori-teori pembangunan kontemporer bicara sudah lebih dari itu. Pembangunan sosial ekonomi menuju kemajuan tapi sudah mempertimbangkan berbagai aspek dari aspek lingkungan, kemudian ada juga yang bicara dengan dimensi keadilan, dengan prinsip demokratisme, dan ada juga yang sudah menciptakan perubahan sosial pada tataran sistem kemasyarakatan. Baik, pada perkuliahan pagi hari ini, kita akan cukup banyak membahas terkait dengan teori pembangunan kontemporer, yaitu sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Apa itu pembangunan yang berkelanjutan? Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini, namun tanpa membuat anak cucu atau generasi mendatang kekurangan atau menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, pada konteks ini, pembangunan itu dilakukan memang targetannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ya, bukan keinginan atau berlebih atau bahkan sampai dieksploitasi, tapi pembangunan itu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mulai memikirkan harus memikirkan bagaimana pembangunan untuk anak cucu atau generasi mendatang. Jadi sustainable development itu adalah pembangunan yang terus-terus berkelanjutan sehingga apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya memberikan dampak yang baik pula untuk generasi mendatang, dan apa yang dilakukan oleh generasi mendatang juga memberikan dampak yang baik pula pada generasi selanjutnya. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development sebagai pembangunan yang memiliki definisi yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalamnya terdapat dua gagasan utama. Gagasan yang pertama adalah gagasan akan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Selain gagasan akan kebutuhan, ada gagasan keterbatasan. Jadi ada gagasan kebutuhan dan ada gagasan keterbatasan. Yang dimaksud pada gagasan keterbatasan ini adalah gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial atau kelembagaan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Jadi dua gagasan ini adalah gagasan yang melandasi sustainable development. Dia dikatakan sustainable development sebagai suatu teori pembangunan karena dia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia dikatakan sustainable saat dia juga mampu untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan diantaranya adalah yang pertama yaitu ketahanan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu membuat ketahanan ekonomi tidak hanya pada masyarakat kini, tetapi juga masyarakat mendatang. Yang dimaksud ketahanan ekonomi ini contohnya misalnya adalah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat
ya. Jadi khususnya bagi masyarakat yang berada pada kategori miskin, sehingga dia bisa naik taraf hidupnya dan lepas dari kemiskinan. Berikutnya adalah kelenturan atau resiliensi dalam menghadapi perubahan. Masyarakat dan negara dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan harus mampu untuk membuat sistem bersama yang dapat menciptakan resiliensi tadi. Jadi sehingga kalau ada gangguan baik itu internal atau eksternal, misalnya salah satu contohnya misalnya adalah bencana alam, gunung berapi meletus atau banjir, masyarakat tidak langsung chaos dan terpuruk, tetapi mampu untuk resilient dalam menghadapi perubahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kemandirian dan kesuasembadaan. Ini contohnya misalnya adalah bantuan-bantuan pemerintah itu lebih kepada simultan. Jadi masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada bantuan pemerintah. Tapi bagaimana bantuan pemerintah itu mampu menjadi simultan bagi masyarakat untuk mandiri dan tadi ya, bahkan sampai ke swasembadaan. Kemudian kontinuitas ya, pembangunan yang dirancang pada saat ini itu sebisa mungkin tidak berakhir pada saat itu saja, tapi juga memberikan efek ke depannya, baik untuk masih pada masyarakat masa kini maupun yang akan datang. Kemudian kapasitas juga harus mempertimbangkan kapasitas lingkungan, ya bagaimana daya dukung lingkungan agar terus dapat mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kemudian kekuatan, less vulnerable. Nah, terakhir yang penting juga adalah kearifan terhadap nilai dan pengetahuan lokal, indigenous knowledge. Jadi, pembangunan yang berkelanjutan juga tidak menghilangkan atau bahkan justru malah mendukung dan mengakui kearifan terhadap nilai-nilai dan pengetahuan lokal. Kenapa? Agar menjaga sustainability tadi. Dalam memahami lebih dalam terkait dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, maka penting pula kita mengetahui bagaimana sustainable development dalam berbagai perspektif. Pada perspektif sosiologi, ya, konsep sustainable development ini lebih berfokus pada dimensi pembangunan manusia. Jadi jika kita memilih untuk membuat konsep sustainable development dari dimensi manusia, kita harus menekankan pada keberlanjutan sistem sosial yang lebih besar. Jadi kita juga harus memikirkan sistem sosial yang lebih besar lagi gitu. Sedangkan dari para ahli ekologi lebih berfokus pada ekosistem dan keanekaragaman genetik. Di sisi lain, ekonom lebih fokus pada uh, diversity ya, kemudian keadilan, equity, dan property right. Untuk psikologi, dia lebih tertarik justru pada masalah yang berkaitan dengan gaya hidup yang berkelanjutan tuh yang seperti apa, agar tetap bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan. Terakhir, para antropolog cenderung berfokus pada populasi manusia atau komponen manusia, gaya hidup, dan kompetensi budaya. Jadi ada berbagai perspektif yang menerangkan seperti apa sustainable development ini. Sehingga ini menegaskan juga bahwa sustainable development bukan cuman kita bicara pembangunan ekonomi saja. Tadi ya, dari dimensi manusia berarti kita bicara sebuah sistem sosial. Kemudian bagaimana gaya hidup, pemberdayaan, walaupun di sisi lain kita tidak boleh melupakan tadi ekosistem dan keadilan ekonomi, property right dan sebagainya. Jadi sustainable development adalah pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik dalam memahami pembangunan masyarakat ke depannya. Sustainable development dalam perspektif
sosiologis seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, cenderung memberi lebih banyak penekanan pada sistem sosial. Para sosiolog juga menempatkan kepentingan yang lebih besar pada keberlanjutan sistem sosial, partisipasi, dan pemberdayaan dalam upaya mereka untuk mengklarifikasi sustainable development tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa interpretasi dari keberlanjutan sistem sosial itu adalah keberlanjutan kelembagaan, ya, atau kelembagaan yang berkelanjutan. Nah, apa saja aspek dari atau hal-hal yang perlu diperhatikan dari keberlanjutan kelembagaan, ya, atau institutional sustainability? Yang pertama adalah partisipasi, bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi stakeholder, ya. Kemudian good governance, performance, complexity, dan tidak lupa juga deterioration. Jadi 5 hal ini penting untuk diperhatikan dalam membangun institutional sustainability. Kenapa kita harus fokus pada institutional sustainability? Karena saat kita bicara institutional sustainability, kita juga bicara social system sustainability. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui, dalam pembangunan yang berkelanjutan penting untuk fokus pada keberlanjutan sistem sosial yang sebenarnya kita juga bicara keberlanjutan kelembagaan. Maka kelima aspek ini menjadi penting untuk diperhatikan. Pada konteks pedesaan, terdapat juga konsep Sustainable Rural Development atau dapat kita singkat SRD. SRD telah dipandang oleh banyak orang sebagai strategi untuk pembangunan pedesaan. SRD ini membawa dan memperkenalkan dimensi sosial sustainable development seperti yang sudah tadi kita bahas. Berarti saat dia membawa dimensi sosial sustainable development, maka dia juga tidak lepas berbicara sosial system. Ilmuwan sosial menunjukkan bahwa SRD memiliki hubungan dekat dengan lembaga sosial di daerah pedesaan. Sehingga Eliot pada tahun 1994 menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman baru-baru ini yang dia lakukan, ada 5 prasyarat utama untuk SRD atau agar SRD ini berhasil. Prasyaratnya diantaranya adalah learning process approach. Jadi pendekatan yang dilakukan dalam SRD harus pendekatan proses pembelajaran. Ya. Jadi harus karena itu learning process, jadi dia harus lebih holistik ya. Kemudian people's priority first ya. Jadi kita harus utamakan people-nya, bukan produknya. Nanti kita akan bahas ini juga lebih detail. Kemudian ada secure right and gains ya. Jadi keamanan, jaminan untuk hak dan keuntungan. Kemudian adanya keberlanjutan atau kemandirian yang muncul dalam pembangunan ini. Jadi pembangunan ini harus mendorong tadi ya kemandirian, keswadayaan gitu. Dan tentunya juga harus didukung oleh staff kaliber ya, orang-orang yang memang kompeten di bidangnya dan harus komitmen serta mempertimbangkan kontinuitas dari pembangunan ini. Nah, prasyarat ini adalah nilai dan cara yang dibawa oleh SRD untuk mencapai keberlanjutan kelembagaan masyarakat pedesaan. Seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa Sustainable Rural Development erat sekali kaitannya dengan Sustainable Development, di mana Sustainable Development dalam perspektif sosiologis merupakan pembangunan pada dimensi manusia. Salah satunya adalah social system. Social system tadi sangat
dekat sekali dengan institutional sustainability. Nah, apa sebenarnya institutional sustainability? John Howell 1994 mengatakan bahwa istilah dari institutional sustainability memiliki 3 arti yang berbeda atau terdapat 3 arti. Arti pertama adalah membangun lembaga di sektor publik yang mampu melakukan fungsi utama mereka tanpa suntikan keuangan eksternal dan bantuan teknis. Jadi arti pertama menurut Howell yang disebut dengan kelembagaan yang berkelanjutan adalah lembaga yang mampu melakukan fungsi utama mereka tanpa suntikan keuangan eksternal dan bantuan teknis. Jadi bisa kita bilang dia mandiri, ya. Arti kedua dari keberlanjutan kelembagaan adalah bekerja untuk membangun keseimbangan yang tepat antara peran ekonomi dan sosial dari sektor publik, swasta, dan sukarela di negara-negara berkembang, di mana kurangnya keseimbangan tampaknya menjadi faktor dalam kinerja ekonomi yang lemah. Jadi kalau arti kedua, dia bicara keberlanjutan kelembagaan adalah lembaga yang mampu membangun keseimbangan yang tepat antara ekonomi dan sosial dari berbagai sektor. Nah, yang ketiga, istilah keberlanjutan kelembagaan juga dapat disebut membangun untuk membangun, ya, building to building, membangun untuk membangun kapasitas lembaga untuk menanggapi masalah dalam kebijakan publik dengan memberikan saran tentang apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan. Gitu. Jadi tadi yang pertama adalah memiliki fungsi utama, melakukan fungsi utama tanpa suntikan keuangan eksternal dan bantuan teknis, mandiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara peran ekonomi dan sosial dari berbagai sektor, dan yang ketiga adalah membangun kapasitas lembaga agar mampu dalam menangani masalah dan memberikan saran apa yang dibutuhkan dan yang harus dilaksanakan. Sustainable Rural Development membawa dan memperkenalkan dimensi sosial sustainable development dalam kegiatan membangun pedesaan. Dan hal ini memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan kelembagaan. Maka dalam mewujudkan sustainable rural development, tentunya tidak lepas dari mewujudkan institutional sustainability. Baik, setelah kita berdiskusi dan membahas terkait dengan definisi pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teorinya hingga kita sampai pada sustainable rural development dan institutional sustainability. Ya, sekarang kita masuk pada subbab kedua. Seperti apa sih sebenarnya pembangunan pedesaan berkelanjutan dan kelembagaan berkelanjutan itu? Berikut adalah gambaran SRD dan institutional sustainability. Jadi seperti kita lihat ya, pertama dari equity, property right, cultural competence, empowerment, participation, membangun yang namanya sustainable rural development, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sustainable development dalam area yang sama atau komunitas yang sama akan mendorong dan saling berinteraksi dengan institutional sustainability yang menghasilkan aspek-aspeknya yang terkait adalah partisipasi, good governance, performance, complexity, dan deterioration. Jadi pada area atau community, maka dua hal ini akan terus menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena dalam membangun SRD kita juga harus memperhatikan institutional sustainability. Jika institutional sustainability tercapai, maka SRD pun memungkinkan untuk tercapai. Dalam mewujudkan sustainable rural development, tadi seperti kita lihat dalam perkembangan teori, sustainable rural development termasuk pada teori kontemporer. Nah, pada kondisi ini perlu ada perubahan paradigma pembangunan, pergeseran paradigma pembangunan. Pergeseran paradigma pembangunan seperti apa yang dibutuhkan, kita akan bahas pada slide berikutnya. Dalam mewujudkan SRD tadi, perlu adanya pergeseran paradigma dari production-centered development menuju ke people-centered development. Ya, yang tadinya kita pembangunan fokus pada produksi, kini berubah menjadi people-nya. Nah, production-centered development ya, seperti yang sudah pernah mungkin rekan-rekan diskusikan pada mata kuliah lain,
Di antaranya sifatnya adalah aspeknya adalah sentralisasi, mobilisasi, penaklukan, eksploitasi, hubungan fungsional, sifatnya nasional, ekonomi konvensional, dan unsustainable. Kebalikan dengan itu, people-centered development saat kita fokus pembangunan pada people-nya, maka sifatnya dia desentralisasi, dia fokus pada partisipasi masyarakat, lebih kepada pemberdayaan bukan penaklukan. Sifatnya kepada alam pun lebih kepada pelestarian karena kita harus menjaga alam ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti ya, bukan eksploitasi. Kemudian sifatnya juga jejaring sosial, pengelolaannya lebih teritorial, fokus pada keswadayaan lokal, dan sustainable. Ya, dia berlanjut. Paradigma baru yang ditawarkan Capra tahun 82 adalah paradigma ekologi atau dia sifatnya lebih holistik. Menurut Capra, paradigma baru ini yang digunakan untuk mengembangkan teori ilmu, pengetahuan, praktek, dan pola pikir untuk memecahkan masalah kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan yang semakin meluas. Hal ini dikarenakan paradigma lama, Cartesian, dipandang tidak memadai lagi untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat modern. Apa perbedaannya, kemudian mengapa alasan latar belakang dari hal ini muncul, kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik, gambaran ini memperlihatkan bagaimana paradigma pembangunan yang bersifat mekanistik yang selama ini digunakan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang semakin meluas atau bahkan justru ikut menimbulkan masalah lingkungan lainnya. Contohnya kita awali dari penjelasan dari adanya pemisahan filsafat dari ilmu pengetahuan empiris dari Francis Bacon abad 13, kemudian menurunkan yang namanya pandangan mekanistik. Yang termasuk dari pandangan mekanistik diantaranya ada Newtonian dan Cartesian pada abad 17. Dengan pembangunan menggunakan pandangan ini ternyata menghasilkan kemajuan dalam transportasi baik itu darat, laut, udara, kemudian komunikasi, radio, TV, telepon, satelit, senjata baik itu konvensional, nuklir, laser, teknologi komputer ya, artificial intelligence, robotik, teknologi bangunan, peralatan rumah, instalasi energi, PLTN, PLTA, dan sebagainya, teknologi medis, bioteknologi, dan teknologi kimia. Tapi ternyata kemajuan-kemajuan ini menimbulkan masalah baru yang awalnya tidak diperhatikan dalam pandangan mekanistik. Apa? Ternyata terjadinya kegagalan atau kekeliruan dalam pengelolaan hutan, pengelolaan pertanian, pengelolaan perikanan, kualitas udara menurun, kualitas air menurun, kependudukan, erosi, kehidupan liar, kemudian pengelolaan pasir dan laut, hubungan antar manusia. Misalnya sebagai contoh gini, kemajuan transportasi pada darat, laut, dan udara ternyata dapat membuat kekeliruan dalam pengelolaan hutan atau pertanian atau mungkin kualitas udara. Kemudian tadi adanya teknologi-teknologi seperti misalnya teknologi kimia, bioteknologi, teknologi medis ya, teknologi komputer, itu ternyata ada pengelolaan yang berbeda juga, kekeliruan dalam pengelolaan hubungan antar manusia misalnya. Jadi ternyata kemajuan-kemajuan ini melahirkan kegagalan dan kekeliruan dalam pengelolaan atau hal yang lain. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan bahwa sebenarnya perlu ya untuk adanya paradigma pembangunan baru yang mampu juga menaungi masalah-masalah ini. Berikut adalah perbedaan paradigma mekanistik versus paradigma ekologi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Paradigma mekanistik secara deskripsi utama dia mekanistik, reduksionis, objektif, dan teknosentris. Sedangkan paradigma ekologi, dia organik, holistik, partisipatif, dan ekosentris. Jadi lebih holistik, dia mempertimbangkan lebih banyak aspek dalam pembangunan pada penggunaan paradigma ini. Karakter utamanya tidak ada kaitan antara fakta dan nilai budaya. Pada paradigma ekologi, fakta dan nilai budaya justru saling terkait. Karena apa? Semakin tinggi teknologi, kalau memang tidak mampu diakses dan diaplikasikan oleh masyarakat, maka teknologi itu tidak akan memberikan dampak yang kita harapkan.
Atau mungkin teknologi itu hanya mampu diakses oleh kaum menengah ke atas, padahal sasaran dari teknologi itu adalah masyarakat miskin. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. Kemudian etika dan kehidupan sehari-hari terpisah pada paradigma mekanistik, sedangkan pada paradigma ekologi, etika dan kehidupan sehari-hari itu menyatu. Kemudian pada paradigma mekanistik, subjek dan objek terpisah, sedangkan pada paradigma ekologi, subjek dan objek interaktif. Selanjutnya, karakter utama dari paradigma mekanistik adalah ilmu pengetahuan dapat dipilah-pilah, bebas nilai, empirik, dan bersifat kontrol. Sedangkan pada paradigma non-mekanistik atau paradigma ekologi, ilmu pengetahuan tak dapat dipilah-pilah, terikat nilai, empiris, dan intuitif, serta empati. Jadi, pada paradigma ekologi, ilmu pengetahuan itu saling terkait dan saling mengisi, jadi tidak ada ilmu pengetahuan satu lebih baik daripada yang lainnya, lebih digunakan daripada yang lainnya, atau lebih utama daripada yang lainnya, tapi ilmu pengetahuan itu saling mengisi dan dia terikat pada nilai. Jadi pembangunan itu kita lakukan untuk siapa? Siapa menjadi prioritas pembangunan? Begitu ya. Apakah itu baik diterapkan atau justru akan menimbulkan masalah baru? Kemudian pada paradigma mekanistik, manusia dan alam terpisah, manusia mendominasi, sedangkan pada paradigma ekologi, manusia dan alam tak terpisah dan saling sinergi, karena memang tujuan akhirnya adalah bagaimana kelestarian alam juga tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kemudian pada paradigma mekanistik, penekanannya lebih pada kuantitatif. Kalau kita ambil contoh production center development, berarti bagaimana menghasilkan produk yang lebih banyak. Yang penting jumlahnya. Tapi kalau paradigma non-mekanistik, penekanan pada kualitatif. Seperti apa barangnya. Atau kalau mekanistik terjadi penurunan tingkat kemiskinan atau terjadi peningkatan pendapatan. Pertanyaannya siapa? Siapa yang meningkat? Kalau ekologi dia difikirkan siapa yang meningkat bagaimana ya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian karakter utama dari paradigma mekanistik ada penekanan pada realita materi, sedangkan pada non-mekanistik penekanan pada realita fisik dan metafisik. Jadi pengetahuan lokal itu juga ada penekanan di situ dan tidak diabaikan. Kemudian pada paradigma mekanistik, teknologi dan ekologi tidak mengenal batas, tidak ada limitnya. Sedangkan pada paradigma ekologi, ekologi menjadi penentu keterbatasan teknologi. Selanjutnya adalah karakter sekunder dari paradigma mekanistik, itu kekuatan yang bersifat sentralistik. Sedangkan pada paradigma ekologi, kekuatan itu justru bertumpu pada desentralisasi. Kemudian pada paradigma mekanistik, penekanan pada kompetisi. Sedangkan pada paradigma non-mekanistik, penekanan pada kerjasama. Pada paradigma mekanistik, karakter sekunder penekanannya tadi ya pada kuantitatif, sedangkan untuk non-mekanistik pada kualitatif. Pada paradigma mekanistik, homogenitas dan disintegrasi meningkat. Sedangkan di non-mekanistik atau ekologi justru kemajemukan dan integrasi meningkat. Jadi walaupun dia homogen tapi terjadi disintegrasi. Sedangkan kebalikan di non-mekanistik, dia majemuk, tapi karena saling mengisi tadi ya, jadi integrasinya meningkat. Kemudian pada paradigma mekanistik, pendekatan persoalan secara parsial. Kalau paradigma non-mekanistik, pendekatan persoalan secara multidimensional. Jadi, semua persoalan akan dilihat dari sudut pandang yang lebih holistik, jadi penyelesaiannya diharapkan tidak menimbulkan masalah yang baru. Baik, selain tadi kita membahas pergeseran paradigma dari production center development menjadi people center development, kemudian dari paradigma mekanistik atau Cartesian menjadi paradigma non-mekanistik atau ekologi, ada juga pergeseran paradigma sustainable development. Pada model awal, sustainable development akan terjadi jika pilar sosial, pilar environmental, dan pilar ekonomi sama-sama menopang keberlanjutan itu. Jadi dia berdiri sendiri tapi dengan tujuan yang sama. Nah, seiring dengan perkembangan dunia, model tersebut bergeser menjadi yang kita sebut dengan model tengah, di mana pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak terpisah lagi, tapi justru keberlanjutan terjadi saat ekonomi
environment, lingkungan dengan sosial itu saling beririsan. Irisan di antara ketiganya itulah terjadi yang namanya sustainable development. Namun berkembang lagi saat ini justru ada yang disebut dengan model mutakhir. Jadi bukan lagi irisan, tapi justru dalam environment tadi di dalamnya harus ada sosial dan di dalam sosial itu harus ada ekonomi. Jadi sebenarnya ketiga hal ini harus selalu ada, dan saat kita bicara lingkungan maka di dalamnya kita sudah bicara sosial dan ekonomi. Saat kita bicara sosial sebenarnya kita juga sudah membicarakan ekonomi gitu. Jadi saat kita bicarakan ekonomi, kita juga tidak lepas dalam bicara hal yang lebih luas, sosialnya dan lingkungannya seperti apa. Nah, berikut adalah pergeseran paradigma sustainable development dari model awal, tengah, model mutakhir. Kalau kita rangkum sedikit terkait dengan kuliah hari ini, kita bicara definisi pembangunan berkelanjutan, bagaimana perkembangan teorinya sampai pembangunan berkelanjutan yang saat ini digunakan, yaitu Sustainable Rural Development, di mana Sustainable Rural Development sangat erat kaitannya dengan Sustainable Development yang dalam perspektif sosiologis menekankan pada social system. Saat kita bicara social system, maka kita akan bicara institutional sustainability. Nah, dalam mengaitkan sustainable development, sustainable rural development dengan institutional sustainability, maka diperlukan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari production center development menuju people center development, dari paradigma mekanistik menuju paradigma non mekanistik, dan tidak hanya itu saja, sebenarnya terjadi juga pergeseran paradigma sustainable development dari model awal menuju model tengah hingga model mutakhir. Nah, baik, berikut adalah pembahasan pada kuliah pagi ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kita dapat berdiskusi melalui grup WhatsApp. Terima kasih.